Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila alihi ashabihi ribaidi wa dzurriyyati ajmain min hadrati Muhammad. Wa ambagi syima syadid bilung ya sallallahu alaihi wasallam suridan nanya pamitamin terangan itahlan terangan. Semula hadrati ke khazin banjiki faqih banjiki yakub banjiki sallallahu alaihi wasallam. Ya imam jadi ke kembali masal kepada Sayyidina Muhammad Hazin Mansur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah masih diberi kesehatan lahir batin, bisa melaksanakan seluruh ibadah yang ada, terutama ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh apa ibadah yang sudah kita kerjakan semuanya bisa diterima oleh Allah Ta'ala, bisa menjadikan kita semuanya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pangkat derajat yang mulia, terutama nanti di sisi Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita di ilmu tasawuf yang bab dari qasidahnya, qasidah atau nadhaman yang bernama kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqil Auliya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ad alaina min barakati bid-darin amin. Nadhaman berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Summad duha shalla wa la tada'il fikar bihujumi mauti wat tahassuri wal bala. Saya ulangi lagi. Summad duha shalla wa la tada'il fikar bihujumi mauti wat tahassuri wal bala. Summad duha mongko nuli ing salat duha, shalla salata sapa wong, wala tadak lan ojo ninggalake sira al fikra ing mikir-mikir ing angen-angen bihujumi mauti kelawan teko ngagete kematian, teko ngagete kematian, wa tahasulan bangete nelongso, wal bala lan belayu utawa ya wal bala lan belayu utawa kerusakan. Ai summa ba'da qiraatul Qur'ani, tegese ing dalem sawise maca Qur'an, wanti sofil waktu lan dadi separone waktu, min sholati subhi awit sangi sholat subuh ila dhuhri marang dhuhur, kamayan tasu kaya oleh dadi separuh apa al asru asar, waktu asar waktu sore baina dhuhri dalam antaraning dhuhur wal maghribi lan maghrib. Soyu sholli sholata sapa wong ad-duha ing duha arbaan kelawan petang rakaat, au sitan utawa 6 rakaat, au samanian utawa 8 rakaat. Wa ya lan ta salat duha maiku utawa ya utai samania 8 rakaat iku aksar luwe akeh-akeh duha, wa afdhalu lan luwe utama-utamane duha, alal mu'tamad ing atase pendapat kang kena den gawe tetanggan. Wa dzalika ante mengkono duha iku afdhalul awqati, luwih utama-utamane pira-pira waktu li sholati duha marang digawe salat duha. Wa takilan nyukupi apa salat duha
waktal isroke ing dalam waktune isrok, waktu mencorongi srengenge. Qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la an akuda yaktine utawi yen to lungguh sapa ingsun ma qaumin satane kaum yadkuruna li padha zikir kabeh sapa kaum Allah Gusti Allah min salatil ghadati saking salat subuh hatta tatula sehingga muncul apa samsu srengenge summa usolli mongko nuli salat sapa ingsun rakaat ini lan 2 rakaat au arba'an to papat iku habulu nyenengake ilaya munggo ingsun min an atiqa tinimbang saking ento merdekake sapa ingsun arba'atan ing papat budak min walad Ismail saking keturunane Nabi Ismail saking keturunan Nabi Ismail sing dia tu kuli wahidin utawi dia saben siji utawi dia saben siji minhum sangi arba iku isna asara rolas apane alfan ewune walaan akdola wa alaan akuda lan yektine utawi yen to lungguh sapa ingsun maka kaumin sartane kaum yat kuruna halipodo zikir sapa kaum Allah Gusti Allah min ba'di salatil asri sanging sawise salat asar ila antaruba marang yen to surup apa samsu srengenge ku habul nyenengake ilaya mung ingsun min an takot timbang saking yen to merdekake sapa ingsun raqabatan ing budak ing sijine budak min walad Ismail saking anak turune Nabi Ismail rawahing hadis Abu Dawud an Anasin saking sahabat Anas wala tatruk lan aja ninggal sira al fikra ing mikir-mikir angen-angen fi surati dukhulil mauti ing dalem enggale utawa cepet-cepete melbune utawa tekone kematian fi waktu dalam waktu sing lam tahtasib kang ora nyono ora ngira ora nyono sapa sira hu ing dukhulil maut biqalbin kelawan ati farihin kang kosong wa man lantai sapane wong kuyat kuru eling sapa man ing dukhul maut kematian biqalbin kelawan ati sabi masgulin kang ketunggul sibuk bisa wati dunia kelawan kesenangan dunia ya falayan jah mongko ora ana slamete ora ana bejone falayan jah mongko ora ana bejone apa dikrul mauti eling kematian mangfi qalbi ing dalem atine wong faktor iku mongko ta idalani carane ing dalem tafakur mang mikir fi surati dukhul maut iku ayah ruwa yen to ngosongake sapa abdu menungso qalba ing atine abet an kulisain sangis kabehane perkara illa an dzikril mauti kejaba saking eling kematian alladzi kang wa utai maut iku baina yadaing dalam antaraning ngarepe abet kalladzi kaya wong sing yuri itu ngarepake sapa alladzi ayusafira yen to lelungan sapa alladzi ila mafazatin marang alas tiratin kang banget nguatinoni awyar kubuta numpak sapa alladzi albaro ing segara kaina mongko setune alladzi iku la yatafakura mikir-mikir sapa alladzi illa fi kejaba ing dalem ya keselamatan utawa ing dalem apa illa fi kejaba ing dalem awak dhewe ne alladzi mang fa idza basara mongko lamun wis kaida basra mongko lamun wis nandangi nandangi apa dikrul mauti eling kematian kalbawi ing atine abet wayu syaku mongko meh parek-parek apa ayu asira yen to nglabeti apa dikrul maut mangfi ing dalam qalb lawa inda zalika ing dalam sandinge mengkono-mengkono wayu syaku mang yakilu banget sedhiti apa farahu bungai abad senenge abad bidunya kelan dunya brono wayan kasulan dadi remuk pecah
nelongso apa qalbu atine abad wa anjahu tariqin lantai luweh selamat dalan fi dzalika ing dalem kono dzikrul maut iku ayuk sira yen to ngakeh-ngakeh sapa wong zikra akroni ing eling-eling pira-pira kanca sepadane abad alladzina wong akeh sing zabu wis padha budalan lunga sapa alladzina qabla sadurunge abad mang qabla ing dalam sadurunge abad wala tadruan ojo ninggal sira at-tafakura ing angen-angen yang fi husulil hazanin dalam hasile susah prihatin fil akhirat ing dalam akhirat bitulit tumaknina tiklan suwene tumaknina tu antenge batin bima kelan barang fiyadi kang ana ing dalam tangan sira minal mali saking bondo donya faruku nafsilan condonge nafsu ilahi marang ma fiyadika minal mal ya Allah tata zakar kamare kelan yen ora eling ora tampa eling apa nafsu zawalahu ing ilange ma fiyadika wa bitul istigholan kelawan suwene ketungul sibuk bima kelawan barang yulhi kang nglalekake apa ma anillahi sanging Gusti Allah taala wanita fakulan saking mikir-mikir angen-angen fil akhirat ing dalam akhirat sebab inna dzalika mengkono tarkud tafakur ninggal tafakur iku iso narik apa dzalik ilal inhimaki marang kesemsem di syahwati dunia dan pira-pira kesenangan duniawiyah wala tatrukulan ojo ninggalno sira tafakur ing mikir-mikir fil bala ing dalem kerusakan belai fil qabri ing dalam kuburan fa mulazamatu nawi hadil afkar mongko utahe netepi sepadane ikhlas pira-pira mikir iku tasbitu iso netepake apa mulazamatu nawi hadil afkar zikral mauti eling kematian fil qalbi ing dalam hati hatta yasira singgo dadi apa hatta yasira singgo dadi apa ya zikrul maut iku nasba ainaihi ana kepasang ana ngarep mripat lorone abet fa inda zalika mungkin dalam nalikane mengkono zikrul maut yo sigya memeh sapa abet ayas taida yen to cawis-cawis sapa abet lau marang maut wayat tajabalan penggang ngedoh sapa abet andaril wudi saking panggonan bujuk saking donya panggonan bujuk selanjutnya napa mani tadi setelah penjelasan bab masalah baca Quran kemarin sampai diterangkan bab adabnya ketika orang itu memang bisa istiqomah, bisa ajak baca Quran meskipun tidak hafal umpama, maka karena Quran itu bisa menjadi obatnya hati kalau memang membacanya dengan hati yang ada banyak angen-angen terhadap isi atau makna Quran yang ada, pasti memang akan memiliki banyak akhlak yang mulia, adab tata krama sing agung, ada yang semacam kemarin yang dijelaskan. Setelah penjelasan ini, penjelasan bab baca Quran, kemudian juga penjelasan tentang waktu kemarin yang ada, bahwa kalau kita
mau melihat atau mau sampean mau tafakur yang ada, mulai dari ketika sampean bangun sebelum subuh umpama, atau subuh itu kalau kita hitung dari subuh umpama, sampai sorenya atau sampai ke maghribnya yang ada, ini dikatakan waktu satu hari atau waktu nahar, waktu siang yang ada. Nah, di waktu ini, di waktu siang ini, yang di awal tadi itu bisa waktu ini dibagi menjadi dua bagian, antara mulai subuh sampai ke duhur ini ada waktu pertengahan, sama seperti antara setelah duhur sampai ke maghrib ini juga ada waktu pertengahannya, sebisa mungkin di waktu pertengahan ini untuk yang pagi ini lakukan sholat duha tadi, paling tidak entah itu 4 rakaat, 6 atau 8. Yang paling banyak itu memang 8, dan yang paling utama itu 8 rakaat. Di waktu yang ini, di waktu pertengahan dari pagi tadi, umpama kalau kita bagi mulai subuh sampai ke duhur, kira-kira di jam-jam 8, jam 9 ini paling baik-baiknya waktu untuk melaksanakan sholat duha yang ada. Ini kalau kita mau mencari yang waktu yang terbaik di dalam sholat duha. Nah, sama kan seperti kalau dibagi antara duhur sampai ke maghrib, itu memang nanti asar itu waktu yang terbaik. Karena itu ada sebagian ulama juga memberikan tafsiran ketika di ayat Quran ada itu hafidu ala sholawat was sholatil wusta. Ada yang mengatakan was sholatil wusta itu adalah ya sholat asar itu, sholat asar itu yang ada. Kenapa? Karena melihat dari keutamaannya sholat tersebut yang ada, keutamaan sholat tersebut. Kemudian waktunya tadi memang waktu pertengahan tadi yang paling baik untuk duha, tapi memang bisa atau cukup sholat duha ini dikerjakan di semacam kemarin kan ada waktu isyraq, ketika matahari sudah tingginya 1 tombak, ini setelah melaksanakan sholat isyraq kemarin, maka kemudian mengerjakan duha di waktu ini bagaimana? Enggak apa-apa, cukup sudah. Kenapa? Karena juga memang ada, tadi ada hadisnya Kanjeng Nabi sampai bersabda tadi, sungguh ketika saya bisa duduk bersama dengan kaum yang zikir kehadirat Allah Ta'ala dari setelah sholat subuh sampai munculnya matahari, baru kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ini lebih menyenangkan bagi saya daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Yang tadi diatnya dari setiap budak itu adalah 12.000 dirham atau 12.000 dinar yang ada. Kemudian juga dibandingkan di asar tadi, dan sungguh saya bisa duduk berkumpul dengan kaum yang zikir kepada Allah Ta'ala setelah selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, ini lebih menyenangkan bagiku daripada juga saya memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail yang ada. Maksudnya budak dari keturunan Nabi Ismail adalah budak terbaik lah, budak terbaik adanya. Ini masih untuk Kanjeng Nabi lebih nemen milih iso zikir tadi waktu setelah sholat subuh sampai ke munculnya matahari, perkiraan antara ya itu perjalanan antara 1 jam setengah atau 2 jam, mungkin ke 2 jam, ya sekitar 2 jaman
dari setelah subuh 2 jam, kurang lebih 2 jam waktu ini dipakai zikir, kemudian ditutup dengan sholat duha. Kemudian setelah asar juga dipakai zikir sampai ke menuju ke maghrib yang ada. Ini adalah waktu-waktu terbaik tadi, karena ini termasuk waktu intisab tadi, waktu pertengahan di pagi setelah subuh sampai ke duhur. Kemudian ada lagi waktu siang tadi, mulai setelah duhur sampai terbenamnya matahari, iki waktu pertengahannya adalah asar itu. Waktu asar. Untuk pagi tadi duha itu seakan-akan duha ini sama perbandingannya di sore itu adalah salat asar tadi. Cuma duha memang hukumnya sunnah adanya. Setelah bisa melaksanakan ini, kamu juga jangan pernah meninggalkan untuk tafakur. Kamu harus banyak berpikir terhadap pribadi kamu. Akhirnya mikir, ketika berpikir ini caranya, hati ini nek iso kudu hati sing kosong. Maksudnya hati kok jangan sampai disibukkan dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah. Nek sampean kepingin tafakur, tapi hati ini masih dipenuhi dengan angen-angen anggene kesenangan-kesenangan duniawiyah, ya tidak akan ada nilai gunanya, tidak akan ada nilai manfaatnya. Nggak akan ada nilai guna, nggak akan ada nilai manfaatnya. Cara yang terbaik untuk kamu bisa tafakur, terutama bahwa tafakur tentang bab kematian yang ada. Karena apa? Kenapa di sini termasuk nilainya diutamakan hal ini, kematian yang ada? Satu, kita pasti mati, itu pasti bagi kita, semua manusia, semua yang hidup, kita semua ini pasti, kematian itu pasti, nggak bisa tidak. Kematian itu pasti. Tapi oleh Allah Ta'ala kita tidak diberi tanda atau tidak diberitahu kapan datangnya mati itu. Jadi kematian itu pasti. Oleh hadis kan dijelaskan bahwa kematian itu pasti. Yang semacam dikata al-maut wahid, berarti kematian itu satu, maksudnya pasti kematian itu. Tapi hal-hal yang menyebabkan bab kematian ini sangat banyak nilainya, sangat banyak sekali. Nah, sabab yang paling masuk akal bagi kita adalah ya ketika orang itu mengalami sakit, apalagi ketika sudah sakit parah umpama yang ada. Logika akal kita akan mengatakan karena memang sakitnya parah, ya kemungkinan besar ya memang menuju kematiannya yang ada. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga dikasih tadkirah, diberi pengingat oleh Allah Ta'ala bahwa meskipun orang itu keadaannya sehat, bahkan mungkin keadaannya dia melakukan olahraga umpama, yang tujuannya olahraga agar badannya sehat, tapi kemudian mendapati kematiannya di saat itu, juga ada ceritanya. Kita kan sering ada mendapat cerita ini, ketika orang itu bersepeda tujuannya agar bisa sehat, segar badannya, tapi di tengah-tengah perjalanan pada waktu mengayuh sepedanya kemudian ajal datang. Hal ini juga ada ceritanya, ada semua. Karena kematian ini adalah satu hal yang pasti, tapi kapan datangnya kita tidak tahu. Kemudian perkara yang menjadikan sabab kematian itu sangat banyak sekali. Lalu yang ketiga, kematian tadi satu, sababnya banyak, tapi kita manusia
umpama bab pilihan kematian itu hanya ada dua pilihan. Hal yang menyebabkan kematian banyak, tapi ketika kita disuruh memilih umpama bab kematian tadi, ini hanya dua jalannya. Dan umpama kalau kita kaitkan terhadap nilai bab masalah apa? Antara takdir yang mubram atau yang mu'allaq, kematian bagi manusia ini mubram, sudah hal yang pasti, tidak bisa tidak. Kita nggak akan bisa menawar lagi. Ketika kita hidup pasti mati, tidak bisa tidak. Tapi yang mu'allaqnya itu adalah takdir mu'allaqnya bab kematian adalah apa? Ya bab sahabat-sahabatnya dan dua pilihan tadi. Harus memilih salah satu dari dua pilihan tadi. Apa kematian tadi? Kematian itu akan menjadikan orang itu satu kelompok yang sa'adah, kelompok yang sa'adah, yang ini kita kenal dengan istilah orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang lainnya perbandingannya adalah lawannya adalah kelompok yang syaqawah, kelompok yang celaka. Yang ini ditandai dengan istilahnya adalah su'ul khotimah, akhir yang jelek adanya. Kematian itu takdir mubram, pasti kita tidak bisa memilih, karena kita hidup pasti mati. Yang mu'allaqnya takdir yang masih ada tergantung adalah antara yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah. Diakhiri dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah, berarti nanti kelompoknya adalah yang sa'adah, mendapatkan kebahagiaan, atau yang su'ul khotimah, akhir yang jelek, yang ini akan masuk ke kelompok yang syaqawah, yang akan mendapatkan banyak sengsara, banyak celaka sampai nanti di akhirat adanya. Yang hal ini cara angan-angan akal kita, ketika kita banyak berbuat baik, ketika kita banyak ibadah, istiqomah, kita melakukan kebaikan, istiqomah kita ibadah, bahkan kita berusaha, setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan ibadah, berusaha sekuat mungkin untuk ikhlas lillahi ta'ala yang ada. Ketika ini yang kita kerjakan dalam keseharian kita, maka peluang besar kita ya akan menuju ke kelompok yang husnul khotimah, kelompok yang akhirnya akhir yang baik, yang akan masuk ke dalam orang-orang yang sa'adah. Secara angan-angan akal kita akan semacam itu. Sebaliknya, ketika selama hidup itu dia tidak diisi hidupnya dengan perbuatan yang baik, tidak banyak melakukan ibadah, tidak bisa istiqomah, bahkan tidak menjaga keikhlasannya dalam berbuat baiknya dan ibadahnya yang ada, bahkan dia melakukan banyak hal-hal dosa, hal-hal maksiat yang ada, maka jelas secara akal peluangnya yang besar ya memang menuju ke yang akhir yang jelek, yang su'ul khotimah. Kalau akhir jelek, maka ya pasti akan masuk ke kelompok yang syaqawah, yang celaka adanya. Ini penerapan tadi, kenapa kita harus banyak juga memikirkan tentang bab datangnya kematian bagi kita yang ada. Jadi dari nadhaman ini tadi, kan di nadhaman tadi wala tada'il fikar tadi, jangan kamu meninggalkan mikir-mikir tentang datangnya kematian. Kenapa kita harus banyak tafakur terhadap ini, kematian tadi yang ada? Tadi satu, kematian itu hal yang pasti. Kita semuanya yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan tahu kapan waktunya, kapan detiknya, kapan menitnya kematian itu.
Kemudian yang ketiga, kita tahu dari kita juga hanya dikasih tahu bahwa kematian itu sebabnya sangat banyak, macam-macam. Yang ketiga nilainya ini. Tapi secara mungkin hal yang masuk akal adanya ketika orang itu mengalami sakit, terutama mungkin sakitnya sudah berat, ini ya kemungkinan besar memang ya menuju kematiannya atau sabab menuju kematian. Tapi juga kita juga diberi iktibar oleh Allah Ta'ala, peringatan Allah. Bahkan ketika orang itu sehat atau melakukan hal yang memang untuk menunjang kesehatan, tapi kalau memang kematian datang ya sudah, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar lagi. Jadi hal yang menyebabkan kematian itu memang banyak. Yang ketiga. Yang keempat tadi, bahwa kematian itu memang hal yang pasti, takdir yang mubrom tadi yang pasti adanya. Tapi juga di sini ada mu'alaknya, ada takdir mu'alak apa? Tadi kita manusia diberi akal itu, kematian yang ada itu ada dua pilihan tadi, antara yang akhir baik, yang husnul khotimah, atau yang su'ul khotimah, akhir yang jelek. Ini yang menjadi pilihan tadi. Mu'alaknya kan di sini. Loh, karena ada nilai-nilai yang semacam ini, maka hendaknya kita harus ada waktu yang kita pakai untuk tafakur terhadap hal ini, hal tersebut, kematian ini. Memikirkan kematian tadi, yang pertama adalah yang pertama adalah tentang datangnya kematian yang pasti itu. Memikirkannya lagi, yang kedua nanti adalah memikirkan perkara yang setelah kematian. Kita akan memikirkan apa saja yang harus kita bawa, apa saja bekal kita, apa saja persiapan kita menuju ke alam yang akan kita lalui setelah kematian itu. Prosesnya kan lama kalau dilihat dari artinya yang ada. Kita akan ada di jasad itu akan dimakamkan di dalam makbarah, dalam kuburannya yang ada. Kemudian di sini nanti ada alam arwah, alam barzah yang ada. Di alam barzah ini semacam alam penantian sampai akan menuju ke adanya kiamat. Setelah itu nanti di akhirat. Nah, ini semuanya harus menjadi angan-angan. Ada waktu yang harus kita pakai untuk bertafakur terhadap hal ini. Untuk apa? Untuk kita agar lebih ada nilai optimisnya kita menghadapi hidup yang ada, agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik setelah kita tafakur tadi, akan itu nilainya. Karena itu tadi dikatakan bahwa jalan yang terbaik untuk tafakur tadi, yang pertama, hatinya manusia ini nek iso kosong, ndak ada yang dipikirkan dalam hati kecuali hanya bab masalah kematian itu, perkara yang akan terjadi setelah kematian. Tadi yang diingat yang pertama harus cara bahwa mati itu berada di depan mata kita. Sampai-sampai tadi gambarkan semacam ketika kamu musafir yang mau berangkat, yang jadwalnya jelas tampak, atau umpama kamu semacam ada kewajiban untuk berperang umpama, yang waktu pemberangkatannya sudah jelas di hari ini dan sebagainya. Jadi ketika kamu bisa memikirkan yang semacam ini, maka kamu akan banyak mempersiapkan apa saja yang harus kita persiapkan. Kenapa di sini digambarkan seperti orang yang bepergian? Karena orang yang menuju kematiannya juga, orang ini juga musafir namanya. Tapi dia bepergiannya tidak akan mungkin kembali. Kalau musafir-musafir yang di dunia ini, dia bepergian tapi akan ada kembalinya mungkin.
Semacam ketika berangkat haji, dia berangkat haji selesai bisa kembali pulang lagi. Tapi kalau orang yang bepergian menuju kematiannya, dia bepergian yang tidak akan mungkin kembali lagi. Lalu dia akan memikirkan apa saja bekal yang harus dibawa, sudah cukup apa tidak bekal yang dibawa dan sebagainya. Lho nalika atine wis iling bab masalah bahwa kematian itu hal yang pasti, yang pasti, ketika sudah ada ini dalam batin, maka iling bab kematian tadi akan bisa menjadikan nilai manfaat terhadap batinnya. Dia tidak akan merasa nemen bungai, nemen senengnya ambek duniawiyah yang ada. Bahkan mungkin akan timbul rasa nemen longsone ambek dunia brana sing akeh ketika masih belum dunia ini di dunia brana man digawe ibadah nanggone Gusti Allah Ta'ala. Ini caranya. Terus yang kedua caranya, banyak mengingat teman-teman sejawat, teman-teman sak koncone, teman-teman sak lidinge yang memang dia sudah mendahului kita yang ada. Jadi cara kita tafakur untuk mengingat masalah bab kematian, termasuk yang kedua caranya kita mengingat teman sejawat yang ada. Karena ketika kamu lahir di dunia ini pasti ada orang-orang yang umurnya tidak akan beda jauh dengan kita. Ya, tadi cara di dalam kamu ketika sekolah pun kan ada teman sekelas, ada teman sing saguyonan, umpamanya di desa, di kampung kamu yang ada, kemudian kamu berada di, kan ada. Secara umur umpama kamu dengan teman-teman yang sejawat tadi, ini kan nggak akan beda jauh umurnya. Mungkin hanya terpaut harian, hanya terpaut bulan yang ada. Lah, teman-teman yang ini yang memang mungkin sudah mendahului kamu, lah ini kamu ingat betul. Yang teman-teman ini karena sudah mendahului kamu, juga sudah meninggal dulu, lah ini juga akan bisa mendorong, kalau kita ingat ini akan mendorong kita untuk banyak melakukan persiapan dan bekal yang cukup untuk kita menuju kematian kita masing-masing. Terus termasuk cara angen-angen atau mikir ini kematian adalah jangan juga kamu lupa untuk tafakur perkara yang akan kita alami setelah kematian itu sampai nanti di akhirat adanya. Lah, kalau kamu bisa tanda-tanda mikirnya kamu nangini hal ini ada nilai baiknya tadi, ada nilai positifnya, akan menjadikan optimis kamu yang ada. Setelah kamu tafakur ini, kamu akan lebih mempersiapkan diri kamu untuk menuju kebaikan, menuju ibadah. Jadi sampean sampean waktu tafakur terhadap ini, kira-kira mikir iki nanggene awak kamu sendiri, diri kamu sendiri ada nilai manfaatnya apa tidak, bagaimana? Tadi memikirkan kematian ini harus menghasilkan hal yang positif, juga akan menjadikan orang itu lebih optimis dalam hidupnya. Lah, hal positif dan yang optimis tadi, tanda-tanda kita tafakur kematian itu ada nilai manfaatnya adalah setelah kita bertafakur ini, kita akan lebih banyak mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian itu. Apa persiapannya? Kita akan memperbanyak kebaikan, kita akan memperbanyak ibadah, kita akan semaksimal mungkin untuk bisa ikhlas melakukan hal keseluruhannya. Bahkan mungkin kita akan melakukan hal yang tadi, hal yang bermanfaat bukan hanya pada diri kita, tapi manfaat untuk orang banyak yang ada. Dengan hal-hal duniawiyah kamu akan lebih bisa menjauhi, karena kamu akan tahu bahwa
barang donya brana iki semuanya nilainya semu, semuanya nilainya menipu adanya. Karena kesenangan duniawiyah ini tidak akan mungkin bisa kita rasakan secara hakikinya, semuanya hanya semu nilainya. Umpama contoh, kamu hidup di dunia, kesenangan kamu adalah umpama kamu seneng mangan bab makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang nikmat. Nah, awakmu urip dunya seneng oleh panganan sing enak-enak. Kalau kamu mau ingat-ingat ketika kamu makan makanan yang paling nikmat, paling lezat, kalau mau ingat paling perbedaannya hanya ketika berada di lidah, di mulut saja. Ketika makanan ini sudah melewati tenggorokan, masuk ke perut, tidak akan ada bedanya. Makanan ini akan sama nilainya. Jadi manfaatnya ketika kamu banyak tafakur bahwa kematian itu hal yang pasti dan bisa datang kapanpun, dimanapun, saat kita melakukan hal apapun yang ada, manfaatnya akan mendorong kamu untuk lebih optimis, bahkan positif melakukan atau mengisi kehidupan kamu yang ada. Tadi nek sampean jalani mikir hal kematian tadi, ada nilai manfaatnya ke situ, akan menjadikan kamu lebih optimis dan juga melakukan hal yang positif, mengisi kehidupan itu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang kebaikan, ibadah tadi, karena tahu bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Ini nilainya tadi. Qaulu, penjelasan dari Nadoman tadi. Qaulu ta'idawi kenadim al-fikar lafat fikar man bikasril fa'i lan diwaca kasra fa'i wa fathil kaf wa sukunir ra iku lil wazni rono wazan. Jani al-fikra jani cuma karena wazan, roknya yang disukun, kafnya di fathah. Wa walan fikar iku jam'u fikratin jamai lafat fikrah mislu sidratin sumbani lafat sidron sidrah wa sidarin lan lafat sidar. Wa walan fikar man iku ismu masdarin ismu masdar minal ibtikari sangking masdar ibtikar. Qaulu taidai kainadim wa tahasur bil ha'i al mumalah ay khusul al hazan disi hasile susah atau prihatin. Qaulu taidawi kainadim wal bila utawa bi kasril ba'i wa bil qasri iku masdaru balia, masdar lafat balia yabla min babi taiba kama fil misbah, kaya keterangan dalam kitab misbah minta. Nadawan berikutnya, amalun bila zikril maniyati la asar wa bi zikriha haqqan qadar bin muawila. Saya ulangi lagi. Amalun bila zikril maniyati la asar wa bi zikriha haqqan qadar bi ma'awila. Amalun utai amal bila zikril maniyati kelawan tanpa eling-eling kematian, eling-eling bab kematian iku la asara ora ana labete iku maujud. Wa bi zikriha lan kelawan eling-eling maniyah, eling-eling kematian mah hakon kelawan nyatane, hakon kelawan nyatane iku kador bin kaya ngepruk, iku kador bin kaya ngepruk ma'awila kelawan pira-pira gancu atau pira-pira apa jenenge palu kodem gede iku kaya ngepruk ma'awila kelawan pira-pira gancu atau pira-pira palu gede. Hadal baitu tawi kilabet iku makhudun dan alap min qauli Syekh Umar bin Abdul Rahman saking Syekh Umar bin Abdul Rahman. Al amalu tai amal ma'at tahakkuki sartane nyataake
Bihaqiqati dzikril mauti kelawan hakikate utawa nyatane eling kematian iku kadarbi kaya ngepruk ngepruk bil mi'wali kelawan gancuman kita asiring dalam oleh nglabetine tapi wal amalan tayi ngamal ma'al ghaflati sartani lali andikri mau disanging ilang kematian iku kadarbi kaya ngepruk bil fatili kelawan ya kelawan benang maksudnya bi adami tasirin dalam ora onone nglabetine wala dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksiru padha ngakeh-ngakehno sira kabeh zikra amin zikril mauti saking eling kematian fa inna mongko satune zikrul maut iku apa ya iku yumahisu iso nglebur apa zikrul maut ardunu baing pira-pira dosa wa yuzahidulan dadekno sengit apa zikrul maut fid dunya ing dalam dunya wa qala dawu sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ataitu sawan sapa ingsun annabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sira asara ing dalam 10 wong 10 Pakola mongko dawuh sapa rajulun lana minal ansor disang ansor man utai sapa utawa iku sapa ya man utai sapa iku aqiyasun nasi luweh cerdas-cerdase menungso wa akramun nasi lan luweh loman utawa mulya-mulyane nas ya Rasulullah Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul aksarum yaiku akeh-akeh nas apane zikron ilinge lil mauti marang kematian pasadum lan luwe banget nas apane istidad dan cawis-cawise siap-siape lau marang maut ulai kate mengkono aksaruhum zikron ambi wasaduhum istidadan hum ya ulaik iku al aqyasu biro-biro kang cerdas akali sing zahabu padha budalan lunga sapa ulaik uta agias man bisa rawi dunya kelawan kemuliaan dunya wa karomatil akhirati lan ya kehormatan ya kemuliaan akhirat lan kemuliaan akhirat qaulu taidai kenati ma'awil lawan ma'awil iku jam'u mi'walin jam'e lawat mi'wal wa walan ta mi'wal iku al-fa'su kapau utawa ganco al-adimu kang banget gedene kemudian untuk memperkuat tadi bahwa jangan sampai ninggalno tafakur bab masalah datang kematian yang ada. Nadoman berikutnya mengingatkan itu bahwa nadoman ini tadi amal yang tidak diiringi dengan ingat bab masalah kematian ini nggak akan ada nilai manfaatnya. Tapi amal ketika dibarengi dengan ingat masalah kematian itu seperti ketika orang itu dipukul dengan kapak yang sangat besar adanya, akan banyak nilai guna manfaatnya. Nadoman ini diambil dari ucapannya Syekh Umar bin Abdurrahman, karena Syekh Umar bin Abdurrahman saya berkata tadi bahwa amal secara hakiki ketika dibarengi dengan ingat hakikatnya ingat terhadap kematian ini digambarkan seperti dipukul dengan kapak besar untuk nilai kemanfaatannya yang ada. Tapi amal ketika lupa terhadap bab kematian ini semacam dipukul sama benang yang ada, maksudnya tidak akan ada nilai manfaatnya, nggak akan ada nilai labeti sing ono. Ketika kamu beramal, karena itu ada peringatan secara umum tadi, ketika i'mal li akhiratika ka'annaka kamu tuwadan, ketika kamu melakukan hal kebaikan, ketika kamu melakukan ibadah
Ingat seakan-akan kamu sudah dekat dengan kematian. Nilainya kan untuk apa? Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu beribadah, dalam hati kamu seakan-akan menuju apa? Seakan-akan kematian itu berada di depan mata yang ada. Ini akan banyak nilai manfaat terhadap diri kamu yang ada. Karena itu di hadisnya tadi Nabi bersabda bahwa perbanyak kamu untuk mengingat kematian, karena hal ini bisa menghapus nilai dosa, bahkan mengingat kematian akan bisa menjadikan kamu sengit ambek dunya. Ada sifat zuhud di dalam ketika hidup di dunia tadi. Abdullah bin Umar, bahkan Abdullah bin Umar berkata, meriwayatkan pernah ketika itu saya sowan kepada kanjeng Nabi, kemudian ada salah satu sahabat Ansor, seorang laki-laki, orang ke-10 dari 10 yang ada ini, seorang Ansor, sahabat Ansor ini kemudian bertanya kepada kanjeng Nabi, wahai kanjeng Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan siapakah orang yang paling mulia nilainya? Kemudian Nabi bersabda, adalah orang yang paling banyak ingat terhadap kematian dan orang yang paling maksimal mempersiapkan dirinya untuk menuju kematian. Orang ini orang yang jelas cerdas, karena orang-orang ini perginya dengan membawa kemuliaan duniawiyah dan kehormatan nanti di akhirat adanya. Kehormatan nanti di akhirat adanya. Banyak pendapat-pendapat dari orang-orang sufi yang ada, memang ulama salaf, para sahabat ulama salaf yang ada. Contoh semacam sholat saja, kamu melakukan sholat wajib 5 waktu umpama. Ketika kamu sholat, itu kalau kamu seakan-akan berpamitan dengan sholat yang kamu kerjakan, pasti akan baik sholat itu. Contoh umpama, ketika sholat duhur kamu, pada waktu kamu sholat duhur, seakan-akan kamu berpamitan dengan duhur itu, bahwa nanti asar tidak akan mungkin bisa melakukan sholat lagi. Kenapa? Karena ajal itu Allah Ta'ala yang menentukan. Pada waktu kamu sholat duhur, ingat semacam ini, kayak pamitan sampai duhur, bahwa duhur ini adalah sholat yang paling akhir adanya, pasti nilainya akan banyak manfaatnya. Kamu akan berusaha untuk bisa khusyuk, untuk bisa tumakninah di dalam sholat tadi, karena mengingat ini adalah sholat terakhir yang kamu kerjakan. Ini tadi pengertian tadi bahwa amal tanpa ada ingat kematian itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada gunanya. Saya contohkan itu tadi, sholat mau bab sholat yang ada, ketika kamu sholat itu seakan-akan kamu berpamitan dengan sholat yang kamu kerjakan, ini saja sudah akan berpengaruh besar. Awakmu bakal nemen ngapiin nang sholat tadi, bakal nemen khusyuk itu makninai, karena mengingat mungkin sholat itu sholat yang terakhir. Nanti ketika asar pun sama, pada waktu kamu sholat asar, di sholat asar ini dalam hati kamu kuat ingat bahwa mungkin asar ini adalah sholat terakhir saya tidak akan bisa bertemu nanti dengan maghrib adanya. Kenapa? Karena saya tidak ikut memiliki bab ajal umur saya yang ada. Itu nilainya. Karena itu benar tadi ketika ada istilah dari Syekh Umar bin Abdurrahman tadi yang mengatakan, ketika sholat itu memang dalam batin kita nyata kita ingat bab kematian, pasti ibadah atau perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan banyak nilai guna dan manfaatnya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman berikutnya, summastahil bil ilmi au bi ibadatin
au bil ma'isati wahtaron nil afdala. Saya ulangi. Summastaghil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isati wahtaron nil afdala. Saya ulangi. Summastaghil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isati wahtaron nil afdala. Sumastagil mongko nuli ketungkula sibuk sira bil ilmi kelawan bab ilmu, ngaji ilmu, au bi ibadatin utawa kelawan ibadah, au bil ma'isati utawa kelawan pengupa jiwa, wahtarna lan milya temen sira al afdala ingkang luweh utama. Al afdal ingkang utama. Ai summa ba'da sholati duha, tegese mongko nuli ing dalem sawise salat duha, istahil ketungkula sibuk sira antaya sira bil ilmi kelawan ilmu annawi kang manfaati fid dini dalem agama, bit ta'limi kelan mulangi au bit ta'allumi to kelan ngajine, au bil mutalaati to kelawan mutalaah. Itu pedot ya, ditutup kemana lagi? Sik. Pedot ya guys, sing Sumastagil. Alhamdulillah kita tutup dengan doa. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang lagi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد الحمد لله العالمين اللهم صل على محمد صلاة نجعلنا بها من أهل العلم الظاهر وباطن تصلنا بها الصالحين في دنيانا وأخرانا وسلم اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين ولا تأخذنا والمسلمين في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا واجعلنا بما علمتنا بما ينفعنا زدنا علما نافعا كثيرا من كلام الراحمين صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.